sekitar rumah aku ya teman-teman. Saya melihat-lihat dari tanaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pemirsa dan juga sahabat pecinta tanaman hias dimanapun berada. Apa kabar? Semoga sahabat semuanya selalu sehat, sentosa sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pagi hari ini kita sudah berkeliling ya di sekitar rumah aku ya teman-teman. Saya melihat-lihat dari tanaman yang berada di timur rumah ya teman-teman ya. Ada tanaman sayuran, ada toga, dan juga ada tanaman-tanaman yang lain yang banyak aku tanam yang berada di timur rumah atau di samping rumah ya teman-teman ya. Yang banyak yang berada di timur rumah ini yaitu adalah bunga sakura ya. Bunga sakura ini memang aku tanam ya, berada di sekeliling di rumah aku teman-teman. Dan walaupun kecil-kecil, bunga sakura ini sudah berbunga semuanya. Di pagi hari ini bunga teratai yang berada di kolam ini muncul dan mekar 2 tangkai ya teman-teman ya. Dan ini semakin memenuhi kolam ini, hampir semua permukaan dipenuhi oleh daun-daun bunga teratai. Di timur rumah ini merupakan halaman ya teman-teman ya, yang merupakan pengembangan dari pekarangan ya teman-teman ya, yang aku tanami dengan berbagai sayur. Walaupun aku sudah memiliki pohon jeruk purut atau jeruk bumbu ya teman-teman, tapi aku juga masih menanam lagi teman-teman, karena yang tinggi saya sudah tidak terjangkau, dan aku menanam lagi di pot seperti ini. Juga ada daun salam. Daun salam ini memang sering digunakan untuk memasak dari aneka masakan dan hidangan ya teman-teman. Walaupun kecil dan berada di pot, ini kelihatan subur teman-teman. Ini ada lagi, jadi memang aku tanam ini ada beberapa pot ya teman-teman ya, supaya lengkap, dan juga bila mana ada acara kita itu tidak akan kekurangan untuk aneka bumbu-bumbu hidangan ini teman-teman. Subur banget teman-teman. Sayuran walaupun ini sangat murah, bisa kita beli di pasar, tapi saya juga akan rawat ini ya teman-teman. Aku tanam cukup banyak, baik di samping rumah bagian barat ya, dan maupun di timur ini. Selain bumbu-bumbu dapur dan juga toga, di sini pun juga banyak aku tanam dari bunga asoka ya teman-teman. Karena bunga asoka ini selain cantik bunganya, tapi juga bisa digunakan untuk fungsi sebagai obat ya teman-teman ya. Saat ini juga sedang berbunga ya teman-teman ya. Kalau ini teman-teman tahu, ini bunga kenanga ya teman-teman. Juga aku tanam di bagian pekarangan sebelah timur rumah ini teman-teman, dan bunganya itu sangat rimbun sekali. Kenanga ini juga bagus
juga digunakan untuk berbagai ramuan ya teman-teman ya. Ini pun juga bisa digunakan untuk disuling ya, sebagai aroma atau parfum ya teman-teman. Jadi semua tanaman yang bermanfaat dan banyak fungsi ya, ini pasti aku tanam di semua pekarangan aku ya teman-teman. Pokoknya supaya tanaman-tanaman yang bermanfaat seperti ini itu terjaga dari kepunahan. Di pagi hari ini jam-jam kerja ya teman-teman. Jadi suara kendaraan sudah mulai bising. Saatnya lalu lalang, lalu lintas ini sudah ramai sekali berangkat kerja ya teman-teman. Dan juga mereka memang mengejar kebutuhan ya, keperluan dan kepentingan. Jadi mohon maaf ya teman-teman, sedikit bising, banyak suara yang masuk. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, seperti bumbu dapur, seperti cabai ini teman-teman, juga banyak aku tanam di pekarangan di timur rumah ini. Nah, seperti ini, walaupun ini kelihatan rimbun ya teman-teman, tapi selalu aku bersihkan teman-teman. Jadi di semua halaman ini setiap pagi dan sore ini selalu dibersihkan agar supaya memang terjaga kebersihannya ya, biar tetap terlihat indah. Di ujung sana ada bunga sakura yang sudah tinggi ya teman-teman, dan banyak banget bunganya. Itu bersebelahan dengan bunga pisang-pisangan ya teman-teman ya. Dan bunga yang tinggi-tinggi seperti bunga pisang-pisangan, bunga sakura, dan aneka pohon saya tanam di sini. Memang tujuannya adalah untuk mengurangi polusi ya teman-teman ya. Tanaman sayur seperti cabai di bagian sini itu campur ya, maksudnya dari masa tanamnya itu tidak sama teman-teman. Ada yang masih 1 bulan seperti ini dan belum berbuah. Nah, ini masih belum berbuah semuanya, tapi juga ada yang sudah berbuah, karena memang waktu tanam saya ini tidak bareng atau tidak bersamaan ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tanaman-tanaman ini adalah sebagai isi dari halaman dan pekarangan ya teman-teman. Daripada kosong, ini lebih baik dimanfaatkan. Selain lingkungan rumah ini juga selalu hijau dan juga manfaatnya banyak ya teman-teman untuk pemenuhan dapur kita. Tapi juga terkesan rapi karena tentunya dengan berbagai tanaman ini kita rajin untuk merawatnya ya teman-teman ya. Buah rambutan ya teman-teman, tapi masih hijau, masih kecil-kecil teman-teman. Rambutan ini juga banyak aku tanam ya teman-teman. Ada beberapa pohon
dan semuanya sedang berbuah ya. Sudah mulai agak besar-besar ya teman-teman ya. Moga saja nanti di bulan puasa buah rambutan ini bisa dipakai untuk buah waktu berbuka. Ini aku tanam sekitar 1,5 tahun yang lalu dan saat ini sudah mulai berbuah, sangat lebat sekali ya teman-teman ya. Ada juga aku tanam belimbing puluh yang sangat banyak sekali manfaatnya. Ada daun pandan ya teman-teman, dan ini tahu teman-teman manfaat dari daun pandan sebagai aroma dari hidangan seperti kue-kue ya teman-teman, dan juga untuk berbagai keperluan untuk pengharum ya teman-teman ya, juga bisa untuk pewarna makanan. Sayuran ini enak banget ya teman-teman, bisa dipakai untuk sayuran ya, dan juga sebagai apa ya namanya, ya pokoknya untuk sayur ya teman-teman. Dan juga ini keluar umbinya loh teman-teman. Nanti bila sudah berusia atau cukup untuk dipanen, bisa dipanen dan juga bisa kita ambil umbinya teman-teman ya. Saya memang ingin belajar ya teman-teman, dan merawat bagian mana dari tanaman yang biasa kita masak ya, atau kita makan ya teman-teman. Itu saya berusaha untuk mengenal lebih jauh dan juga belajar untuk menanam. Dari masing-masing tanaman ini memang berbagai karakter dan cara untuk merawat. Nah ini teman-teman, buah kelengkeng juga sudah mulai berbuah ya teman-teman ya. Nanti kalau puasa kita memiliki banyak tanaman buah. Ini dulu dapat dari temen ya teman-teman ya, dan ini sudah berbuah 1 kali. Buahnya itu besar-besar sekali. Katanya sih namanya kelengkeng pingpong. Jadi buahnya itu segede-gede bola pingpong teman-teman. Nah ini termasuk tanaman yang sudah langka ya teman-teman, jarang ada. Dan ini juga aku tanam, ini dulu berada di barat rumah, dan aku kelompokkan dengan tanaman-tanaman buah berada di timur rumah. Ini adalah pohon arbei ya teman-teman ya, bukan arbei ya, murbei, buah murbei. Buahnya itu kecil-kecil, kalau sudah masak itu warnanya hitam teman-teman. Nah kita akan mencoba ke depan rumah ya teman-teman. Di sana banyak tanaman-tanaman bunga. Kalau di sini ini memang khusus untuk tanaman-tanaman sayur, buah, dan aneka toga. Coba kita akan ke depan rumah. Kita juga akan melihat teman-teman ya, aneka bunga yang saya tanam di sana. Semoga teman-teman suka dan selalu mengikuti channel aku ya teman-teman ya. Yuk kita ke depan rumah ya sekarang ya teman-teman ya. Kita mulai dari depan rumah, tapi yang di bagian samping. Di sini banyak aku tanam dari tanaman buah juga ya teman-teman. Dan yang tinggi ini ada pohon rambutan yang juga sudah mulai berbuah teman-teman.
ini lebih tinggi dari yang di samping rumah ya teman-teman. Dan di bawahnya ini banyak aku tanam, ada jambu citra, ada jambu kristal, ada sawo, juga ada kelengkeng, dan juga tanaman-tanaman yang lain yang di sini ini saya khususkan untuk tanaman berbagai buah ya teman-teman ya. Karena di sini adalah berdekatan dengan akses jalan raya, yang mana jalan raya di depan rumah aku ini sebagai lalu lalang kendaraan untuk pengangkut tambang ya teman-teman. Jadi ini tujuannya memang untuk menghalangi atau memfilter dari polusi yang berasal dari truk-truk tambang ya teman-teman. Jadi bisa untuk mengurangi atau memfilter tersebut. Nah, di sini banyak banget aku tanam berbagai buah teman-teman. Dan juga aku tanam dari tanaman yang berdaun lebar-lebar seperti diven, sirih rezeki ya teman-teman. Ini pun juga sangat membantu untuk mengurangi dari polusi. Daunnya cakep teman-teman, dan daun-daun yang berdaun lebar ya, maksudnya tanaman berdaun lebar ini sebagai dari sumber oksigen ya teman-teman. Jadi udara di bagian sini ini cukup banyak dan seger banget ya teman-teman ya. Nah, di bagian sini ini adalah merupakan tempat yang secara keseluruhan dalam keseharian ini terpapar matahari. Dan ini aku tanam dari tanaman kroko jepun yang mulai sudah berbunga ya teman-teman. Sebentar lagi ini akan berbunga, dan juga bersebelahan dengan tanaman dari bougainville. Sebentar lagi akan berbunga karena memang baru saja aku tanam ya teman-teman, tapi sudah kelihatan rimbun. Dan yang rimbun aku taruh di atas ini adalah bunga wijaya kusuma yang tepat di malam tahun baru itu banyak banget teman-teman bunganya ya. Jadi pas malam tahun baru itu sekitar pukul 9 malam itu sudah berbunga. Dan saya nggak tahu mau menutup pintu gerbang ini, ternyata bunga-bunga wijaya kusuma ini lagi bermekaran bunganya. Cantik banget teman-teman bunganya. Di bagian sini ini merupakan gang untuk kita lalui bila mau masuk ke dapur ya teman-teman. Dan di gang ini juga aku tanam beberapa tanaman seperti daun lebar, seperti sepatu pilum ya teman-teman. Nah itu kalateanya jam segini masih belum bangun. Teman-temannya sudah bangun loh. Kalau ini sudah berada di halaman depan ya teman-teman. Banyak aku tanam bunga-bunga yang berdaun lebar, dan juga banyak aku gantungkan tanaman-tanaman gantung di sini. Ada bunga begonia, nanti kita mendekat ya teman-teman. Ada anthurium kuping gajah, dan yang berada di bawah ini adalah keluarga dari aglonema. Gelombang cinta walau sudah tidak musim tetap aku rawat ya teman-teman. Pokoknya apapun tanaman yang pernah kita miliki, kita cintai, itu tetap saya rawat agar supaya tidak terjadi kepunahan.
Nah, sekarang kita sudah masuk di halaman depan. Kita bisa melihat lagi tanaman-tanaman yang di pagi hari ini. Dan di bagian ini merupakan halaman yang baru saya review, tapi juga sudah saya videokan beberapa kali ya teman-teman. Semoga saja teman-teman tidak bosan. Biasanya itu kalau melihat tanaman-tanaman gitu, kita tidak merasa bosan ya teman-teman. Selalu saja ingin lihat. Nah, seperti ini aku taruh di rak-rak. Ini ada tanaman-tanaman rambat seperti Scindapsus ya teman-teman, dan juga ada Philo, dan juga tanaman-tanaman gantung yang seperti ini, rimbun-rimbun banget ya teman-teman. Di depan rumah ini memang banyak aku gantung tanaman-tanaman dari rumah ya teman-teman. Selain daunnya yang unik menyuntai, Wijaya Kusuma ini memang suka panas. Jadi di halaman depan ini memang sepanjang hari terpapar sinar matahari teman-teman. Dan di sana itu juga terdapat ya tanaman kadaka, tanaman hutan ya teman-teman, yang aku tempel di papan kayu seperti ini. Dan yang berada di bawah ini adalah tanaman-tanaman dari bunga sakura ya teman-teman, yang saat ini sudah mulai berbunga. Ini aku taruh di pot loh teman-teman ya, di pot ya, yang berasal dari galon mineral. Jadi cukuplah ya untuk sari-sari makanan, karena di pot galon mineral ini cukup banyak nutrisi ya. Nah seperti ini, karena volume dari medianya itu ya cukup banyak ya teman-teman. Dan di bawah ini ada krokot Jepun ya teman-teman, yang pagi hari ini belum mekar bunganya. Sebentar lagi ini nanti akan mekar ya teman-teman. Aku deret seperti ini. Dan di pojok ini aku taruh dari aglonema ya teman-teman. Nah aku taruh rak seperti ini, dan aku isi dengan lili Paris. Karena di pojok ini cukup sulit bila aku letakkan pot yang gede, jadi ini aku taruh aja rak ini ya teman-teman, yang terdapat ada rumah potnya ya, keranjangnya itu ada banyak ya, jadi bisa menutup ya di bagian pojok ini ya. Kelihatan manis juga ya teman-teman ya. Di bawahnya juga aku gantungkan lili Paris ya teman-teman, sudah mulai hidup. Ini aku tanam sekitar berapa ya, 1 mingguan ya teman-teman. Di bawah dari krokot Jepun ini ada pot-pot yang berwarna putih. Aku gantungkan lili Paris ini ya teman-teman ya. Dan yang berada di bawah sendiri yang aku letakkan di media tanah ya, ini juga lili Paris ya teman-teman. Aku jajar seperti ini. Jadi secara keseluruhan tanaman-tanaman di bagian paling depan untuk batas antara jalan dan pagar itu terdapat tanaman-tanaman gantung seperti ini.
Di bawah ini juga aku letakkan beberapa tanaman ya, seperti tanaman jenis dari aglonema ya teman-teman, yang aku taruh di bawah-bawah ini. Ini ada juga tanaman keladi ya, jantung hati ya kalau tidak salah ya teman-teman ya. Nah, kita akan lihat di sebelah barat ya teman-teman, di sisi bagian barat atau sebelah kanan rumah yang paling depan. Di ujung sana aku letakkan pilulinet yang cukup subur ya teman-teman. Dan di sini ada rak setengah lingkaran yang aku isi dengan berbagai tanaman seperti ini ya teman-teman. Sama di ujung sini juga aku letakkan linet ya, pilulinet ya teman-teman. Dan sederet dari tanaman, ada suplir di sini dan juga dari tanaman keladi wayang. Nah, ini jam segini sudah ada sinar mentari yang sampai di sini ya, menembus bagian sini teman-teman. Dan keladi wayang ini merupakan jenis keladi yang menyukai sinar matahari. Jadi jam segini ini sudah mulai ada sinar mentari pagi. Namun nanti sekitar pukul 11 ini sinar matahari sudah agak berada di condong di tengah ya pemirsa, dan di bagian sini ini sudah terlewati oleh sinar matahari. Dan yang di atas sendiri yang berada di papan ini ya, aku tempelkan dari tanaman tanduk rosa. Ada bunga kamboja, tapi masih belum berbunga lagi ya teman-teman. Dan di ujung sana juga aku tempelkan tanduk rusa ya teman-teman. Dan di bawah dari tanaman-tanaman itu aku letakkan anggrek-anggrek seperti ini yang semuanya sudah berbunga cantik-cantik ya teman-teman. Ada bulan dan ada juga dendro. Nah, seperti ini. Anggrek-anggrek ini ditaruh di halaman depan ini juga sudah beradaptasi dan kelihatannya juga tumbuh dengan bagus ya teman-teman. Juga bunganya ini bisa bertahan lama. Nah, walaupun berada di pot-pot, tapi karena saya menggunakan metode tanam anggrek di media kayu, jadi ada kayu-kayu yang berada di dalam pot ya teman-teman. Memang mungkin sebagian teman-teman ini pot yang aku taruh di kayu yang aku taruh di dalam pot ini mengurangi keindahan mungkin ya, ada yang bilang seperti itu. Tapi gini teman-teman, anggrek-anggrek ini bila mana sudah tidak berbunga ya, dan biasanya itu menyusut gitu biasanya kurang bagus gitu. Jadi kalau sudah kita antisipasi di dalam pot ini kita taruh kayu-kayu seperti ini, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan kayu yang agak pendek aja ya, ini sebatas seperti pot ini kalau memang merasa mengurangi keindahan. Nah, ini nanti untuk membantu dari tanaman anggrek ini cepat untuk keluar akarnya ya teman-teman. Jadi tanaman itu kalau sudah keluar akarnya ya, akar muda itu akan walaupun sudah berbunga, ini terus progres teman-teman, terus berkembang bagus ya, dan akarnya ini merangsang akar ya, kayu-kayu ini ya, untuk lebih cepat berkembang ya pertumbuhannya. Jadi teman-teman kalau merasa untuk kayu-kayu ini mengurangi keindahan, jadi tidak apa-apa
misalkan kayu-kayu ini bisa kita potong ya teman-teman. Nanti akan saya contohkan ya teman-teman bagaimana bertanam ya anggrek dengan menggunakan metode kayu, tapi mungkin tidak yang batangan seperti ini. Jadi langsung media kayu itu sebagai media tanam dan juga sebagai potnya. Nanti kita akan praktekkan ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba dan tentunya akan kelihatan unik ya teman-teman, dan juga cukup sedikit gimana ya, hal yang baru lah. Kita coba hal-hal baru yang sekiranya memang bagus ya untuk tanaman anggrek-anggrek kita ya, untuk perawatan anggrek kita. Maaf ya teman-teman ya, jam segini memang ramainya lalu lalang lintas ya dari kendaraan yang cukup bising mengganggu. Nah teman-teman seperti ini ya. Oke, setelah kita lihat-lihat tanaman yang berada di halaman depan, nanti kita juga akan coba lihat tanaman yang berada di samping rumah, dan kita akan masuk di kebun belakang ya teman-teman ya. Setelah kita lihat-lihat tanaman yang berada di timur rumah dan halaman depan rumah, kita coba untuk lihat tanaman di sebelah barat rumah ini, tanaman sayuran ya teman-teman ya. Kita lihat setelah beberapa bulan tanaman-tanaman cabai ini bagaimana saat ini ya perkembangan dan pertumbuhannya. Teman-teman, cabai ini sudah memasuki bulan ketiga ya. Hampir ya teman-teman, jadi sekitar 2,5 bulan mau masuk di bulan ketiga itu kondisinya sudah mulai berbuah. Cuma cabai ini teman-teman harusnya kita kurangi ya daun-daunnya. Kalau kemarin itu kita sudah lakukan pruning di ujung daun. Nah untuk pembuahan agar supaya fokus berada di pembuahan, maka daun-daun ini perlu kita kurangi ya teman-teman. Jadi daun-daun yang seperti ini itu bisa kita kurangi agar supaya fokus di pembuahan. Dan ini sudah mulai rimbun ya teman-teman, sudah banyak buahnya, jadi nanti akan kita kurangi teman-teman ya daun-daun yang rimbun ini, agar supaya bisa fokus di pembuahan. Di bagian sini ini sudah mulai berbuah, tapi belum secara keseluruhan ya teman-teman ya. Seperti ini sudah banyak buahnya. Dan di bagian sini ini adalah sudah merata, semuanya sudah berbuah. Di bagian barat rumah ini aku tanami dari sayuran terong ya teman-teman, dan juga cabai. Ada juga tanaman dari sayuran yang lain ya. Nah ada juga aku tanam dari tanaman lidah buaya ya, yang juga cukup banyak dan rimbun. Ada juga yang sudah gede-gede ya teman-teman. Dan di sini juga aku tambahkan, aku hampar gitu aja ya teman-teman, lili Paris.
Jadi di bagian sini setelah menginjak hampir bulan ketiga ya, 2,5 bulan, cabenya ini sudah mulai berbuah dan rimbun-rimbun. Agar supaya nanti lebih banyak dan lebat buahnya, akan kita lakukan pengurangan daun ya teman-teman ya. Nah seperti ini sampai ujung sana ya teman-teman ya. Semoga nanti panennya banyak ya teman-teman. Dan di bagian sini ini saya tanam rumput ya teman-teman. Jadi di halaman sebelah sini ini terlihat hijau. Sampai di ujung sana ya teman-teman. Nah, kita akan ke sana teman-teman untuk mendekat dan melihat dari dekat juga ya. Ada tanaman terung ya teman-teman di sini, dan buahnya tuh banyak banget teman-teman. Ya kita hanya mencoba belajar tanam ya teman-teman, tapi alhamdulillah hasilnya itu membuat saya senang sekali, dan saya ternyata kok bisa gitu ya teman-teman ya. Jadi di bagian barat ini memang saya penuhi dengan tanaman sayuran ya. Bisa dipakai untuk lihat-lihat ya, jalan-jalan pagi sambil petik sayuran ya, sambil melihat-lihat aja ya teman-teman ya. Itu sudah senang dari hasil karya kita. Apa lo Pus? Apa Pus? Rumputnya itu Pusnya juga suka ya teman-teman, biasanya untuk tiduran dan untuk ngasin. Nah seperti ini. Oke kita lanjut ya teman-teman. Hayo mau kemana kamu? Nah seperti ini teman-teman, biar aja banyak rumput. Saya suka lihat yang hijau-hijau ya teman-teman ya, biar terkesan subur dan juga terkesan hijau. Di sana nanti kita akan masuk juga di pintu situ, jadi kita akan masuk di kebun anggrek ya teman-teman. Dan tanaman sayuran yang berada di barat rumah ini memasuki bulan kedua juga ya teman-teman, bulan kedua, dan 2,5 ya teman-teman. Kondisinya masih tetap subur dan kita sudah bisa panen beberapa kali ya. Nah itu teman-teman. Untuk pengisi waktu, untuk healing, dan tentunya pasti sangat bermanfaat untuk keperluan dapur kita. Dan yang aku gantung ini ada tanaman Wijaya Kusuma juga ya teman-teman. Memang di rumah ini banyak sekali tanaman Wijaya Kusuma. Nah kita jalan saja teman-teman, dan kita akan menuju ke belakang atau halaman belakang, merupakan halaman yang paling akhir yang nanti kita lihat-lihat. Sudah memasuki di bulan ketiga, tapi untuk terong-terong ya ini masih sangat subur-subur ya teman-teman, dan juga masih banyak bunganya. Dimungkinkan ini masih bisa panen beberapa kali. Dan cabenya ini juga rimbun ya teman-teman ya,
karena di bagian sini ini memang seharian terdapat paparan sinar matahari. Nah teman-teman, kalau bertanya tentang pupuk, saya hanya menggunakan pupuk NPK aja ya teman-teman, tapi ada juga teman-teman yang menggunakan dari Gandasil, dan itu nanti akan memperlebat dari buahnya. Dan untuk media itu aku campur ya teman-teman, dari sekam bakar atau bisa menggunakan daun padi atau damen, ada juga tanah ya teman-teman, dan juga ada pupuk dari organik. Nah seperti itu kita masukkan di galon-galon mineral ini, jadilah media tanam yang bisa membuat tanaman aku ini semuanya subur-subur seperti ini teman-teman. Nah setelah kita berada di halaman samping di bagian barat, kita akan masuk ya teman-teman ya, kita akan melalui pintu ini dan nanti kita akan berada di halaman paling belakang, yaitu lahan yang banyak aku tanam dari bunga anggrek dan juga sayuran teman-teman. Jadi sayuran itu berada dimanapun di sekeliling rumah aku. Kita coba ke sana ya teman-teman ya. Cabai ini sudah bisa dipakai lalapan untuk makan gorengan ya teman-teman. Ada tahu, tempe, jadi sudah bisa dipetik. Ini sudah mulai berbuah. Ini bunga euphorbia ya teman-teman, aku tanam, dan bunganya itu kecil-kecil teman-teman, tapi selalu berbunga sepanjang tahun. Ini sudah jarang kelihatan ya teman-teman, dan ini aku kembangkan ada beberapa pot, tapi yang di pot kecil-kecil itu juga sudah mulai hijau. Pokoknya saya berjuang dan berusaha loh teman-teman, apapun yang pernah kita punya dari tanaman-tanaman ini jangan sampai punah teman-teman. Jadi akan merasa sayang ya kalau apa yang kita punya itu akhirnya mati dan hilang dan punah. Kita udah masuk di pintu ini ya teman-teman, dan berjumpa dengan anggrek yang baru saja aku tanam teman-teman. Nah ini juga aku tempel di batangan kayu dan rimbun sekali. Wah ternyata hidup seperti ini teman-teman ya, sangat rimbun sekali, dan akarnya sebentar lagi ini juga berbunga sampai menyentuh kayu. Ini juga aku tempel di batangan kayu. Ini sudah ada yang keluar spike-nya ya teman-teman ya. Dan yang berada di pojok ini juga aku taruh di batangan kayu ya teman-teman ya. Nah sebentar lagi ini juga sudah akan keluar spike-nya teman-teman. Dan yang menyembol di atas itu adalah tanaman Kamboja merah. Kamboja merah itu jarang-jarang ada ya teman-teman. Ya ada, tapi tidak banyak atau selalu ada. Dan bunga Kamboja merah ini sudah mulai berbunga. Bunganya itu beda teman-teman dengan bunga Kamboja yang biasanya itu ya. Ini bunganya unik. Jadi bunganya itu menggantung ya teman-teman. Apa karena itu ya Kamboja ini sedikit mahal harganya. Boleh dibilang mahal ya teman-teman. Dan walau mahal ini aku dapatkan dari pemberian dari pemirsa Ani Garden, Pak Agus dan Bu Christine. Jadi dari beliau aku dikasih 2 batang Kamboja ini yang sekarang sudah tumbuh lebat sekali. Nah ini teman-teman, bunganya menggantung kan, dan cakep banget. Dulu aku tidak tahu kalau bunga ini merupakan bunga yang mahal, tapi setelah aku diberitahu bunga Kamboja ini cukup mahal harganya, jadi akan berusaha aku rawat dan aku sayangi karena bisa mengisi keindahan
jenis ya tanaman yang berada di rumah aku ini. Cakep ya. Terima kasih Pak Agus dan Bu Christine ya dari pemirsa Anik Garden dari Kediri dan diantarkan ke rumah. Wah, luar biasa, surprise ya teman-teman. Memiliki teman-teman dan sahabat yang saling menyayangi, menginspirasi dan memberikan dukungan, ini adalah sangat berarti dalam hidup ini. Ini loh teman-teman, dari batangan-batangan kayu ini udah aku potongin dan aku gunakan untuk media tanam ya. Jadi kita tidak hanya dengan pakis atau mungkin dari pinus, dari moss, ini pun juga bisa menjadikan pilihan alternatif ya. Bagus juga untuk media tanam anggrek. Nah ini ya teman-teman ya, ini kemarin anggreknya memang sudah mau mati ya teman-teman, kurang bagus, dan aku coba untuk tambahkan media kayu dan ternyata sekarang itu sudah keluar akarnya nih loh teman-teman ya. Sudah akan memanjang dan sudah mulai terjadi pertumbuhan. Seperti ini sudah mulai tumbuh, sudah keluar akarnya, sudah menempel di kayu, dan ini nanti insya Allah akan tumbuh dengan bagus ya teman-teman setelah kita tempel kayu di bagian akarnya. Di sini juga ada buah kedondong ya teman-teman, masih kecil-kecil nih buahnya. Cukup lebat. Dan disinilah di pojok dari halaman ini aku taruh ya teman-teman, dari sayuran-sayuran ini yang sudah cukup rimbun ya. Kurang lebih ini 2 minggu aku tanam ya teman-teman ya. Dan di bagian sebelah sini itu cabai dan tomat teman-teman. Jadi ini berada di samping pagar. Jadi nanti untuk tomatnya itu langsung bisa merambat ya, atau bersandar di tepi pagar ini teman-teman. Jadi nanti tetap kita kasih ajir ya teman-teman ya. Ini merupakan tomat yang buahnya gede-gede seperti yang berada di samping rumah ya teman-teman. Dan ini memang dari tomat yang sudah masak itu ada yang jatuh-jatuh, itu kita ambilin dan kita bikin bibit ya teman-teman ya. Dan sekarang ini sudah mulai tumbuh. Nah jadi yang di bagian sana nanti bila sudah tua akan tergantikan oleh generasi mudanya ini ya teman-teman. Dan di sebelahnya itu ada tanaman cabai teman-teman yang juga sudah mulai tumbuh. Ini kurang lebih semingguan ya aku tanam ya teman-teman, seperti ini. Dan ini sudah aku pruning ya, aku pemotongan pucuk daun ya teman-teman. Nah seperti ini, dan ini sudah mulai keluar untuk tunas barunya. Sayurannya sudah bisa dipetik teman-teman, karena sudah subur-subur sekali. Jadi kita kalau pagi itu bisa berlama-lama teman-teman di kebun. Bisa rawat tanaman, bisa petik, dan juga bisa menyiram, juga bisa memupuk. Jadi kegiatan pagi itu mesti berada di kebun ya teman-teman ya. Banyak sekali yang harus kita rawat. Kalau tanaman jenis hutan seperti kadaka ini, saya kira tidak ada perawatan khusus ya teman-teman. Hanya mungkin kalau memang medianya kering, perlu penyiraman, kita lakukan penyiraman.
Di sini di sela-sela dari tanaman kadaka ini juga aku tempel, aku gantungkan dari tanaman kalau di daerah aku namanya air mata ibu teman-teman, tapi juga ada dari apa itu menanti kasih, juga ada apa gitu ya, ada beberapa sebutan. Dan nampaknya tanaman air mata ibu ini juga sudah bisa beradaptasi di sini. Ini aku pindahkan teman-teman ya dari depan karena di sana sudah penuh, jadi aku gantungkan di sini. Ada juga ini terang bulan ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Memang di bagian belakang ini saya desain dan saya buat tamannya itu menyerupai hutan. Tapi juga ada tanaman-tanaman lain ya yang saya tambahkan sebagai dekorasi di bagian sini. Dan yang paling bawah itu kita isi dengan tanaman sayuran. Semoga teman-teman suka ya, dan bagi teman-teman yang memiliki halaman luas bisa diupayakan semaksimal mungkin agar supaya halaman dan pekarangan kita jadi halaman yang produktif. Nah di bagian sini teman-teman ini juga tidak luput saya tanam dari sayuran cabai, dan saat ini tuh sudah banyak yang merah-merah ya teman-teman, sudah bisa disambal. Nah, jadi cabenya juga sudah kemeruyuk, juga sudah banyak, sudah bisa dipetik ya. Jadi kita mempetiknya itu biasanya itu sebagai bumbu dapur, sebagai sambal gitu ya teman-teman ya. Dan ini sudah cukup rimbun, tapi kemarin sudah banyak saya kurangi daunnya bertujuan agar supaya tanaman cabai ini fokus ya teman-teman untuk pembuahan. Jadi daun-daun itu ya yang lebar-lebar itu kita potongin ya, dengan gunting juga bisa ya teman-teman. Dan nanti gizinya itu tidak terbagi dengan daun-daun yang banyak itu, jadi bisa fokus di pembuahan. Baru kemarin pagi aku potongin ya teman-teman daun-daun ini, dan kita akan lihat perkembangan 1 minggu ke depan. Jadi nanti setelah kita lihat 1 minggu akan kita lakukan juga untuk tanaman-tanaman cabai yang lain yang berada di halaman samping. Nah teman-teman, kita sekarang lihat-lihat ya dari tanaman anggrek ya teman-teman. Nah ini anggrek dendro banget, dan ini sudah dewasa teman-teman. Kemarin sudah aku lakukan pemupukan karena kalau sudah dewasa sudah waktunya berbunga. Ini aku pakai gandasil yang merah ya, gandasil D ya, yang warnanya merah ya teman-teman. Ini bisa kita tambahkan untuk nutrisi, dan anggrek ini nanti akan membantu merangsang untuk pembungaan. Ini sudah beradaptasi ya teman-teman karena sudah banyak akar yang keluar dan pertumbuhan dari daunnya ini cukup rimbun. Bunganya banyak, rimbun dan cakep banget ya teman-teman. Warna ungu, ini ungu kelam ya, dan berlidah ungu juga ya teman-teman, tapi juga ada gradasi warna yang putih. Dan sebelahnya ini dendro ungu juga ya teman-teman, tapi lebih cerah warnanya seperti ini. Dan semuanya aku tempel di kayu loh teman-teman. Seperti ini ya. Memang dirasa bila mana menanam anggrek di metode kayu ini secara estetika memang mengurangi keindahan. Tapi kalau kita bisa menikmati bagaimana anggrek ini tumbuh berkembang
dan beranak pinak di media kayu ini sangat mengasihkan teman-teman, terkesan alam dan juga anggrek-anggrek ini tumbuhnya bagus gitu loh teman-teman ya. Memang secara keindahan dan estetika ini memang ada ya sebagian teman-teman mungkin ya ada kayunya gitu ya. Cuman kalau dilihat untuk secara terus menerus gitu ya teman-teman, jadi anggrek-anggrek ini bisa beradaptasi dan justru tambah unik teman-teman, saya bilang ya, tambah unik. Nah seperti ini juga sudah spike ya teman-teman, dan batangnya itu bisa tinggi-tinggi seperti ini. Di kayu, di pot atau di pakis, bila mana anggrek itu berbunga tetap aja cantik ya teman-teman. Kita tidak melihat berada di mana, tapi yang kita lihat itu anggreknya yang berbunga bagus, lebat, dan juga pertumbuhannya itu bagus. Ini juga di pot, tapi saya tambahkan kayu ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman bunganya sangat cakep sekali, dan bahkan juga ada yang sudah spike. Oh teman-teman, ikannya sudah bisa dipanen. Kita lihat sebentar. Nah seperti ini. Jadi anggrek-anggrek ini saya sering menyiram ya teman-teman ya dengan air kolam ini, karena air kolam ini bagus ya untuk menutrisi dari tanaman-tanaman. Banyak kotoran ikan yang menjadi sari-sari makanan dan juga sebagai nutrisi untuk tanaman anggrek. Nah sudah besar-besar ini teman-teman ya. Anggrek jadul ini juga saya taruh di metode tanam di kayu ya teman-teman, dan juga bagus, ini bisa tumbuh dan juga berkembang seperti ini. Jadi walaupun di kayu seperti ini, saya pikir juga lebih antik ya teman, cuman semuanya itu selera ya. Dan untuk keberlangsungan dari tumbuh kembang dari anggrek ini, memang di kayu ini akarnya lebih progres, dan bila mana tanaman itu keluar akar, maka pertumbuhan ini juga akan terus ya tumbuh kembang dengan bagus. Dan di bagian pagar sebelah sini ini semua aku taruh di batangan kayu ya teman-teman ya. Dan yang berada di pot-pot warna-warni itu, ini juga cabai, tapi baru saja aku tanam kemarin sore teman-teman. Nah di bagian sini ini juga sudah mulai berbunga, karena anggrek yang berada di sini ini merupakan pengembangan yang terakhir ya. Ini anggrek tupai ya teman-teman, juga sudah ini keluar spike-nya ini. Ya, jadi ini juga aku taruh di batangan kayu ini. Dan tunasnya tuh banyak banget gitu loh teman-teman ya, kalau kita taruh di batangan kayu ini. Bahkan vanda pun saya taruh di batangan kayu teman-teman. Iya, karena terobsesi ya teman-teman ya. Tapi nanti akan juga coba ya kita taruh di pot, tapi juga saya kasih media kayu tapi yang pendek, terpendam ya teman-teman. Jadi anggreknya itu kita tempel di kayu
sebagai kayu itu sebagai pengganti media dari arang atau pinus itu atau pakis. Tapi karena di wilayah aku, daerah aku tuh banyak terdapat kayu-kayu yang tidak begitu berfungsi, daripada kita beli arang, kita beli pinus ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai media tanam anggrek seperti ini. Rimbun-rimbun. Nah, ini Vanda kemarin kecil banget. Coba aku tak tempel ya. Ternyata setelah sekitar berapa bulan ya, 1,5 bulan ini teman-teman, juga sudah progres dan bahkan ini juga sudah mulai berbunga. Ini bukan kering ya teman-teman, karena memang ini seperti anggrek variegata daunnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada 3 batang, tapi yang satunya ini sudah kering, sudah barusan berbunga ya teman-teman, dan muncul lagi. Ini sudah kenop dan ini spike ya teman-teman, rimbun banget. Ini juga aku tempel di kayu dan akarnya seperti ini. Nah, bisa dibuktikan teman-teman ya, kalau kita pakai metode kayu akarnya bisa seperti ini teman-teman. Dan juga untuk daun, nah seperti ini juga bunganya ini progres banget. Nah, saat ini anggreknya banyak sekali yang berbunga dan cukup lebat-lebat ya teman-teman ya. Ini juga kita tempel di kayu ya teman-teman, dan ini juga bunganya lebat sekali. Akan ada yang masih mulai spike. Ini kuning warnanya dan agak keriting. Tuh teman-teman, daunnya sangat rimbun banget. Ini sudah mulai spike. Ini juga kita tempel di kayu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini juga spike ya teman-teman, banyak sekali yang spike. Dan ini sudah berbunga. Ini juga aku tempel di kayu ya teman-teman. Dan ini vandanya. Dua ya teman-teman, dari satu pot itu ada 2 tangkai. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman, dari keseluruhan di kebun bagian samping rumah, depan rumah ya, dan belakang ini sudah kita videokan. Semoga teman-teman senang dan selalu mengikuti channel aku. Sampai ketemu ya teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik, share, komen, dan subscribe. Juga selalu aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman, dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, ternyata tamu-tamu saya itu lebih suka duduk di luar loh. Kalau
kalau dimasukin di dalam itu lebih memilih di tempat yang outdoor ini nih. Ya, jadi lebih suka di sini. Oke teman-teman, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.